taklukkan hari, penuh percaya diri, menatap masa depan. Mari, 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 kita satukan hati, melangkah dengan pasti, raih cita dan angan. Mari, 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 kita taklukkan hari, penuh percaya diri, menatap masa depan. Mari, 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 kita satukan hati, melangkah dengan pasti, raih cita dan angan. Tunjukkan semangatmu, Jawa Timur ayo maju, optimis Jatim bangkit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa JTV, berjumpa kembali dalam program Optimis Jatim Bangkit. Dan sebuah kehormatan buat JTV karena tema dan juga tamu kita pada edisi kali ini merupakan sosok yang luar biasa. Dan diskusi kita akan menampilkan sebuah potret di mana kalau saya sebutkan namanya mungkin yang paling kenal itu justru ibu-ibu. Kira-kira kalau misalkan saya sebutkan nama Ajinomoto, apa yang terlintas di benak pikiran pemirsa JTV? Tentu urusannya masak-memasak dan juga urusannya dapur. Kita akan lebih lakukan pendalaman. Di balik masak-memasak, ternyata sebagai sebuah entitas usaha, Ajinomoto juga menunjukkan komitmen dan concern yang luar biasa terhadap kesehatan manusia, sumber daya manusia, dan juga lingkungan. Seperti apa konkretnya? Kita punya kesempatan ngobrol langsung dengan Direktur PT Ajinomoto Indonesia, Bapak Samsul Bahri, yang sudah meluangkan waktu dari Mojokerto datang ke Surabaya. Pak Samsul, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, Pak Iman. Lancar Pak ya Mojokerto Surabaya? Alhamdulillah lancar. Kok Surabaya Mojokerto ini kan sudah rute kita sama-sama. Gitu. Sesama Mojokerto dilarang mendahului. Baik, Pak Samsul, nyun sewu kalau tadi introduksinya memang agak sedikit urusan emak-emak, jadi urusan dapur. Tapi ternyata Ajinomoto sebagai sebuah entitas usaha tidak melulu hanya urusan masak-memasak. Okay? Nanti coba pendalaman tentang tema itu, pemirsa kita akan lebih dalam tentang aktivitas Ajinomoto dengan komitmennya pada kesehatan keluarga dan energi sesudah informasi redaksi berikut ini. Menuju 2030, Ajinomoto Indonesia bersama seluruh afiliasi Ajinomoto Global di seluruh dunia memiliki dua tujuan besar untuk dicapai, yakni memperpanjang harapan hidup sehat 1 miliar orang di seluruh dunia dan mengurangi dampak lingkungan dari kegiatan bisnisnya hingga 50%. Komitmen Ajinomoto Indonesia dalam mencapai dua tujuan tersebut diwujudkan dengan mentransformasikan seluruh karyawan Ajinomoto Indonesia sebagai health provider. Health provider Ajinomoto dibekali pengetahuan terkait gizi, kesehatan keluarga, dan juga kelestarian lingkungan yang bukan hanya untuk diri sendiri, namun bisa dibagikan juga untuk keluarga dan masyarakat Indonesia. Sebagai bukti kontribusi Ajinomoto Indonesia Health Provider pada masyarakat, Ajinomoto meluncurkan beberapa program di bidang kesehatan. Selain di bidang kesehatan, Health Provider Ajinomoto menginisiasi beberapa kegiatan di bidang lingkungan. Kedepan, Ajinomoto akan terus berkomitmen pada kesehatan keluarga, terutama di bidang pangan dan energi ramah lingkungan. Pemirsa JTV masih bersama dalam program Optimis Jatim Bangkit. Sorotan kita adalah dengan tema yang sangat-sangat unik. Ajinomoto berkomitmen pada kesehatan keluarga dan energi ramah lingkungan. Kita akan pendalaman dengan Pak Samsul Bahri, sekali lagi Direktur PT Ajinomoto Indonesia yang hadir di studio. Pak Samsul, mohon izin Pak, kalau saya di kepala saya itu kalau bicara soal Ajinomoto itu ya selama ini urusannya masyarakat mungkin brandingnya urusan masak-memasak, penyedap masakan. Tapi ternyata bukan urusan masakan tok ya Pak. Barangkali Bapak bisa memberikan gambaran bahwa dalam urusan penyedap ini ada unsur penting yang katanya istilahnya itu adalah umami, asam amino yang ternyata punya banyak manfaat. Mungkin sebagai awalan Pak, saya ingin tahu, ingin sinau nih Pak, apa sih umami dan sejarahnya kok sampai ketemu seperti itu apa gitu Pak? Ya baiklah Pak Iman, saya akan menjelaskan apa itu umami dan bagaimana sejarahnya umami itu ditemukan. Jadi
pada saat itu di Jepang sekitar tahun 1908 itu seorang ilmuwan Jepang yang bernama Dr. Kikunai Ikeda, ya, dia meneliti sup di Jepang yang namanya sup kombu. Nah, dia itu meneliti bahwa sup kombu yang ada rumput lautnya itu rasanya lezat, begitu. Karena dia seorang ilmuwan, maka dilakukan penelitian, dilakukan ekstraksi terhadap rumput laut tersebut, maka ditemukanlah zat yang namanya asam glutamat. Nah, itulah di mana asam glutamat itulah yang memberikan rasa lezat kepada masakan tadi itu. Dan itu dikenal namanya adalah rasa umami namanya. Kalau kita mungkin rasa umami itu seperti rasa gurih begitu ya. Nah, seperti itu kira-kira sejarahnya bagaimana umami itu ditemukan. Nah, kemudian Dr. Kikunai Ikeda ini itu pada tahun 1909 dia bertemu dan berkolaborasi dengan seorang entrepreneur di Jepang namanya Saburosuke Suzuki II, seorang pengusaha. Mereka berkolaborasi, mereka berkomitmen bagaimana meningkatkan gizi dan nutrisi masyarakat Jepang pada waktu itu. Kebetulan Dr. Kikunai Ikeda itu sekolahnya di Jerman, dan dia melihat bahwa orang Jerman kok besar gitu dibanding orang Jepang pada saat itu. Yang mungil-mungil. Terus? Sehingga mereka berkomitmen bagaimana caranya membantu masyarakat Jepang ini untuk mungkin bisa seperti orang Jerman pada saat itu. Nah, kemudian mereka membentuk suatu perusahaan yang dinamakan dengan Ajinomoto. Yang berarti intinya rasa, ya. Intinya rasa. Inti rasa. Nah, itu adalah cikal bakal dari berdirinya perusahaan Ajinomoto. Luar biasa. Umami udah bunyi-bunyinya udah seperti bahasa Jepang. Dan ternyata nama Ajinomoto itu juga bahasa Jepang yang artinya intinya rasa. Wah, luar biasa. Kalau bicara soal perusahaan sebagai sebuah badan usaha yang juga komitmen pada kesehatan, ini coba nanti saya izin pendalaman, Pak, ya. Karena saya juga masih penasaran dengan apa sih sebenarnya kekuatan asam amino untuk mengatasi masalah kesehatan, Pak? Karena tema besar ini kita ini kan ngomongin soal kesehatan keluarga dan energi. Saya satu persatu masuk ke kesehatan. Kalau dari Pak Sam sendiri memberikan penjelasan, selama ini kan ada pandangan negatif tentang produk penyedap ya, yang itu jadi pemicu ini, pemicu itulah. Tapi mungkin Pak Sam sebagai direktur Ajinomoto bisa memberikan respon tentang anggapan ini, Pak. Anggapan negatif ya. Jadi anggapan negatif bahwa Ajinomoto dalam hal ini itu tidak baik untuk kesehatan, itu tidak benar anggapan itu. Dan itu hoax sebenarnya, ya. Jadi begini, pertama Ajinomoto sendiri itu dibuat dari bahan-bahan yang alami. Bahan-bahan alami itu apa? Misalnya adalah dari tetes tebu, juga bisa dari gula, bisa dari tapioka. Dan itu kemudian difermentasi ya menjadi asam glutamat yang kemudian dinetralkan nanti itu menjadi namanya Ajinomoto. Jadi kalau itu dianggap tidak baik untuk kesehatan, itu sama sekali tidak benar, gitu. Nah, kemudian dari sisi tinjauan ilmiah, bahwa secara saintifik oleh badan-badan dunia, misalnya JECVA, Badan Penelitian Dunia ya, JECVA, WHO, FAO menyatakan bahwa Ajinomoto itu atau monosodium glutamat itu safe ya, jadi tidak benar, itu dinyatakan tidak baik untuk kesehatan. Bahkan
Badan Pemeriksa Obat dan Pangan yang ada di Indonesia, BPOM menyatakan bahwa Ajinomoto itu bukan tidak baik untuk kesehatan. Betul. Saya pernah baca-baca kalau asam aminoglutamat itu yang terkandung dalam MSG punya manfaat meningkatkan selera makanan. Betul. Gitu. Jadi sebagai penyedap juga meningkatkan selera makan, sekaligus membantu pemenuhan asupan gizi seimbang yang baik. Baik, nanti coba kita dalami Pak, pelan-pelan. Saya jadi makin penasaran ini ya. Karena persepsi saya kalau ngomong Ajinomoto itu ya cuman bayangannya cap mangkok merah gitu ya. Pemirsa, kita masih dalam program Optimis Jadi Bangkit. Kita masih ngobrol-ngobrol dengan Pak Samsul Bahri. Beliau adalah Direktur PT Ajinomoto dan kita akan soroti dan sekaligus dalami Ajinomoto berkomitmen pada kesehatan keluarga dan energi ramah lingkungan. Kembali sesudah ini. Tunjukkan semangatmu, Jawa Timur ayo maju. Optimis Jatim Bangkit. Optimis Jatim Bangkit untuk edisi hari ini kita memberikan perhatian pada tema besar Ajinomoto berkomitmen pada kesehatan keluarga dan energi ramah lingkungan. Untuk pemirsa yang baru saja bergabung, narasumber kita tunggal ya, beliau adalah Direktur PT Ajinomoto Indonesia yang rawuh dari Mojokerto, Pak Samsul Bahri, untuk ngobrol-ngobrol tentang program-program dan juga agenda sekaligus memberikan penjelasan tentang peran Ajinomoto dalam konteks menjaga kesehatan sekaligus ramah lingkungan ya, energi ramah lingkungan. Baik, tadi sempat diulas juga tentang MSG dan sebangsanya yang memang sudah mendapatkan perhatian cukup banyak, bahkan sudah mendapatkan respon dari sejumlah lembaga asing, termasuk BPOM yang menyatakan bahwa MSG sebagai bahan tambahan pangan itu aman ya Pak. Aman ya? untuk Nah, kalau bicara soal keamanan sekaligus kesehatan, saya nyambung Pak. Tapi sebelum ke sana, saya juga penasaran karena sebagai orang Mojokerto saya tahu pabriknya di mana. Tapi mungkin untuk pemirsa JTV secara umum, saya pengen tahu PT Ajinomoto itu pabriknya atau perusahaannya di mana tuh Pak? Ya, jadi PT Ajinomoto Indonesia itu pabriknya ada di 2 tempat, yaitu ada di Mojokerto dan ada di Karawang. Oke. Sedangkan untuk yang memproduksi Ajinomoto itu adanya berlokasi di Mojokerto, di daerah di Desa Melirip tepatnya. Jadi kalau pemirsa JTV pernah ke Mojokerto lewat Jetis, Canggu, masuk Melirip, lihat kanan ya. Di sebelah kiri itu Tanggul, kali besar itu, sebelah kanan pasti tulisannya Ajinomoto. Mojokerto, bener Pak ya? Betul sekali. Sesama orang Mojokerto dilarang mendahului. Tapi gimana Pak, kalau misalkan Ajinomoto sebagai sebuah perusahaan, sebuah badan usaha yang memproduksi sesuatu produk, pasti kan hubungannya dengan ada limbahnya, concern pada lingkungan, environment dan sebangsanya. Ini seperti apa sih Pak kalau kita coba pendalaman Ajinomoto fokus pada kesehatan keluarga, juga pemeliharaan lingkungan, itu seperti apa tuh Pak konkretnya? Mengenai kesehatan dan keluarga, lingkungan. Betul. Kesehatan dan lingkungan ya. Jadi begini, di dalam visi 2030 Ajinomoto itu PT Ajinomoto Indonesia Group ya bersama juga dengan Ajinomoto lain di seluruh dunia itu punya komitmen besar, yaitu meningkatkan harapan hidup sehat sebanyak 1 miliar orang di seluruh dunia. Dan yang kedua itu adalah kita berkomitmen untuk menurunkan beban lingkungan sebanyak 50% dari aktivitas bisnis kita sampai 2030. Tapi yang pasti saya juga pernah baca Pak, Ajinomoto juga berkomitmen menciptakan bumbu yang enak dan harga terjangkau. Begitu Pak ya? Benar tapi sekali. Ini cuma bacaan saya Pak, tapi mungkin dari kacamata Pak Samsul bisa memberikan gambar elaborasi tentang statement ini Pak. Betulkah Pak? Iya betul. Jadi memang kita memproduksi banyak jenis dari bumbu-bumbu masak ya. Itu yang sekarang banyak dipakai oleh ibu-ibu ya, karena merasa cocok mengenai rasanya dan juga harganya terjangkau. Ya. Begitu Pak. Tadi Bapak juga nyentil bahwa ada program besar dari Ajinomoto yaitu meningkatkan harapan hidup sehat sampai 1 miliar dan mengurangi dampak lingkungan. Wah, ini nampaknya juga sudah mulai merambah. Selain urusan dapur dan penyedap masakan, ternyata Ajinomoto sebagai sebuah badan usaha sangat concern menjadi health provider. Betul. Nah, ini
frase ini cukup jeru nih Pak, dalam nih kalau apa sih Pak health provider, dan mengapa Ajinomoto kok menginisiasi agenda dan punya perhatian ke health provider Pak? Ya, betul. Jadi sejalan dengan visi besar 2030 yang sudah saya sebutkan tadi, di dalam pelaksanaannya di PT Ajinomoto Indonesia Group itu kita berinisiatif untuk melakukan aktivitas sustainable activity ya, yang dinamakan dengan health provider. Di mana health provider itu sendiri itu mempunyai dua tujuan, yaitu health provider for human being, untuk kesehatan manusia, dan health provider for the earth, untuk kelestarian lingkungan hidup. Gitu Pak. Tadi kalau di bawah ngobrol-ngobrol, Ajinomoto punya agenda health provider, kepikir Pak, apakah Ajinomoto mau buka rumah sakit gitu? Bayangan saya itu seperti itu gitu. Tapi tetap main concernnya adalah penyedap masakan, sekaligus concern pada sumber daya manusia dan juga alam ya Pak ya. Ya, luar betul. biasa ini. Dan juga di dalam penetrasi untuk health provider ini, PT Ajinomoto Indonesia itu mentransformasikan edukasi terkait dengan kesehatan dan lingkungan ini ya, untuk pemahaman dari karyawan itu sendiri, juga untuk bagaimana karyawan kita juga mampu untuk menjelaskan kepada masyarakat sebagai health provider. Jadi kita semua karyawan ini adalah sebagai health provider. Wow, agent of change khususnya pada health provider. Betul sekali. Itu konkretnya gimana Pak? Dari karyawan terus sampai merembet ke masyarakat sekitar, itu bentuknya apa sih Pak? Ya, jadi nanti mungkin akan saya jelaskan lebih dalam. Jadi kita semua karyawan ini itu ada yang disebut dengan namanya Health Provider Ambassador. Ya, Health Provider Ambassador ini dari beberapa perwakilan-perwakilan karyawan yang memang nanti ada penugasan untuk menjelaskan kepada masyarakat terkait dengan masalah bagaimana kita berkontribusi untuk memberikan solusi terhadap masalah-masalah kesehatan dan juga lingkungan. Saya pernah dapat masukan juga tadi di bawah dari staf, ada istilah lingkungan mapan, mitra health provider Ajinomoto. Itu gimana tuh Pak? Mitra health provider Ajinomoto. Istilahnya kok lucu ya? Iya, lingkungan mapan. Itu gimana tuh Pak? Iya. Kuning-kuning aja nih utak-atiknya. Mau nggak Pak? Lingkungan mapan. Jadi mapan itu adalah mitra health provider Ajinomoto, lingkungan ya. Jadi ini adalah suatu aktivitas di dalam suatu wilayah begitu, di mana selain kita memberikan edukasi kepada masyarakat lingkungan yang berada di situ terkait dengan kesehatan, ya, gizi, nutrisi, namun kita juga memberikan edukasi bagaimana menjaga lingkungan hidup. Di mana Pak kalau di Surabaya Pak? Kalau di Surabaya, lingkungan mapan yang sudah dilakukan itu di Kelurahan Bula Banteng. Banteng. Oh, di area utara. Betul. Makanya pas saya lewat kok ramai dengan daerah Bula Banteng ya. Dan bagaimana Pak? Itu konkretnya apakah juga melibatkan dokter, lalu ada ahli gizi atau seperti apa sih Pak? Iya, benar. Jadi di dalam edukasi itu kita juga mendatangkan dokter atau ahli gizi tadi yang disebutkan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang masalah kesehatan dan gizi seimbang tersebut. Betul. Tapi kalau bicara soal Ajinomoto kan selalu nggak jauh-jauh dari masak Pak ya. Bapak mungkin bisa kasih penjelasan, apa sih istilahnya gembira, gerakan masak bergizi bersama Ajinomoto Health Provider. Ini kok lucu sih Pak namanya, gembira gitu. Mau nggak Pak? Ya, jadi gembira yang disebutkan tadi
merupakan suatu program juga, ya, program yang dilaksanakan di dalam aktivitasnya itu sendiri adalah memberikan edukasi juga terkait dengan masalah kesehatan, kemudian masalah gizi seimbang, ya, juga. Nah, kemudian itu sudah kita laksanakan di 17 kota di seluruh Indonesia. Ya. Surabaya, Uman, Pak? Nah, untuk di Jawa Timur sendiri, itu sudah dilaksanakan di 3 kota, yaitu Surabaya, kemudian Madiun dan Tulungagung. Wah, luar biasa cakupannya. Nah, karena masak-masak berarti urusannya emak-emak. Iya. Sudah berapa ribu, Pak, emak-emak yang terlibat dalam kegiatan ini? Bergembira bersama Ajinomoto. Jadi sejak dilakukan pada tahun 2022 itu yang sudah terlibat emak-emak tadi itu hampir sekitar 4.000 orang ibu-ibu yang terlibat di dalam aktivitas gembira ini. Luar biasa, banyak, Pak, ya. Berarti ini merupakan program berkelanjutan atau mungkin akan ada lagi gitu, Pak, ya? Iya, betul. Wah, jadi ini program yang berkelanjutan. Kita berharap bahwa ini adalah merupakan program yang berkelanjutan. Baik. Pemirsa, kita masih ngobrol-ngobrol dengan Direktur PT Ajinomoto Indonesia. Beliau sudah rawuh ke studio, nanti coba kita bahas lagi bagaimana pendalaman concern Ajinomoto untuk urusan malnutrisi. Tadi kan ada tekanan untuk mengurangi gizi buruk. Nah, seperti apa konkretnya sesudah ini di Jatim Bangkit. Tunjukkan semangatmu, Jawa Timur ayo maju, optimis Jatim Bangkit. Optimis Jatim Bangkit untuk pemirsa yang baru saja bergabung dan minta remote ceklek langsung nyetel JTV. Kita ngobrol-ngobrol dalam program Optimis Jatim Bangkit. Ini adalah temanya Ajinomoto berkomitmen pada kesehatan keluarga dan energi ramah lingkungan. Kita bersama Direktur PT Ajinomoto Indonesia, Bapak Samsul Bahri. Pak Nyun Sewu, tadi kan di awal juga Bapak sudah menyebutkan bahwa selain kesehatan, lingkungan dan sebangsanya, itu juga punya perhatian soal urusan anak-anak yang kekurangan gizi, malnutrisi. Karena kalau saya nggak salah dari data Kementerian Kesehatan itu di 2021 ada sekitar 26% sekian anak Indonesia itu anemia, Pak. Dan seperti apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman Ajinomoto untuk melakukan upaya-upaya mengurangi malnutrisi ini, Pak? Ya. Jadi upaya-upaya yang kami lakukan di dalam rangka untuk mengatasi malnutrisi ini, salah satunya adalah kita ada kegiatan yang namanya SLP. Apa itu, Pak? SLP itu kepanjangannya School Lunch Program. Oh, makan siang bersama. Jadi ia merupakan suatu program makan siang dengan menggunakan produk-produk Ajinomoto dan juga kita memberikan edukasi gizi pada kesempatan itu, di mana khususnya adalah bagaimana kita membantu untuk memperbaiki menu yang bertujuan untuk memberikan gizi yang seimbang, yang sebelumnya mungkin mereka tidak melakukannya seperti itu. SLP, Pak, ya? SLP. School Lunch Program. School Lunch Program. Ini karena Jatim Bangkit tayangnya malam masih ada School Night Program, Pak. Jadi kita bisa makan malam-malam. Monggo, jelaskan, Pak. SLP, seperti apa, Pak? Ya, jadi selain memberikan edukasi mengenai gizi seimbang, juga di situ diberikan edukasi bagaimana memberikan pola hidup bersih dan sehat. Edukasi pola hidup bersih dan sehat. Siapa pesertanya, Pak? Nah, pesertanya itu selama ini yang sudah kita laksanakan itu adalah sekolah-sekolah khususnya di pondok pesantren. Para santri. Ya, para santri. Ya. Dan kita dalam melakukan kegiatan itu kita bekerja sama dengan IPB, ya, Institut Pertanian Bogor. Ya. Dan dari hasil pelaksanaan ini sejak tahun 2018 itu menunjukkan hasil yang cukup baik, ya, sehingga ini akan kita teruskan ke kota-kota yang lain, termasuk dengan nanti di kota-kota di Jawa Timur. Oh, gitu. Ya.
Tapi kalau urusan makan tuh Pak, kan kita nggak harus melulu ngurusi anak-anak ya. Kakek-kakek, para lansia dan usiawan itu kan juga butuh makan. Betul. Mungkin Bapak bisa memberikan penjelasan pada program-program untuk urusan lansia itu kadang-kadang nafsu makan juga bermasalah. Betul. Sudah sepuh, angel maknya Pak gitu. Iya. Apakah ada penelitian atau mungkin juga kajian bagaimana strategi Ajinomoto untuk membantu masyarakat meningkatkan selera makan khususnya untuk para usiawan atau para lansia ini Pak? Iya. Ya, terima kasih. Jadi memang benar bahwa lansia itu selera makannya itu menjadi menurun terkait dengan usia. Kadang-kadang rewel Pak. Gitu. Iya. Jadi untuk itu kita ada namanya program yang dinamakan dengan elderly program. Oh, baik. Yang tujuannya adalah bagaimana membangkitkan nafsu makan para lansia ini dengan menggunakan Ajinomoto. Oh gitu. Iya. Jadi karena biasanya untuk masakan lansia itu kan diet garam. Betul. Diet garam, sehingga karena diet garam artinya garamnya dikurangi sehingga rasanya kurang begitu ya, rasanya berkurang. Kurang nendang. Saya pernah disambati morotua saya itu almarhum itu yang yopo masakannya kok kalau rasane gitu ya. Nah, yang kami berikan sebenarnya itu ada solusinya, yaitu dengan menambahkan Ajinomoto di dalamnya. Kenapa bisa begitu? Ya karena di dalam Ajinomoto sendiri itu ada kandungan garamnya, ya, yang jumlahnya lebih kecil, jauh lebih kecil daripada garam dapur misalnya, ya, kurang dari sepertiganya. Nah, meskipun asupan garamnya itu dikurangi, dengan memberikan tambahan Ajinomoto itu, maka makanan menjadi lezat, gitu ya. Jadi makanannya itu menjadi healthy tasty food begitu ya. Enak namun menyehatkan. Ya, karena enak itu maka nafsu makan atau selera makan dari lansia ini akan menjadi meningkat. Apa memang ada kajian Pak? Memang ada korelasi antara usia dengan selera makan, kemudian ada strategi untuk meningkatkan selera makan tetap sehat, itu ada nggak kajian-kajiannya Pak? Ya ada. Jadi kita bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada dalam hal ini bahwa dari hasil kajian itu asupan-asupan dengan kadar garam tinggi itu kan akan memberikan dampak resiko hipertensi. Nah, dari hasil penelitian kita dengan mengurangi kadar garam itu dengan mensubstitusi dengan Ajinomoto, jadi dia tekanan darah, baik tekanan darah sistolik maupun diastolik itu menunjukkan penurunan. Begitu. Wah, luar biasa ini. Jadi ternyata menjaga kesehatan dan menu makan khususnya untuk para lansia juga bisa menyeimbangkan, menjaga hidup sehat ya Pak ya? Betul. Wah, ini soalnya kalau urusan garam tuh kadang-kadang sensitif itu Pak ya. Nanti saya nggak suka lagi Pak, karena nampaknya kalau bicara soal MSG dan juga rasa ini luar biasa. Tapi apakah memang betul Pak? Jadi saya juga penasaran, saya kan dengan menambahkan MSG atau penyedap di makanan tertentu itu memang ada tambahan-tambahan yang bisa menggugah selera atau gimana tuh Pak? Usia saya belum nututi soalnya Pak, monggo. Iya, jadi memang fungsi dari MSG itu kan kandungannya asam glutamat, ya. Salah satu fungsi dari asam glutamat itu adalah meningkatkan cita rasa, memang. Sehingga dengan penambahan asam glutamat, maka cita rasa di dalam masakan itu akan meningkat. Dan itu yang membuat masakan itu menjadi lebih lezat. Dengan menjadi lebih lezat tentunya akan menggugah selera makan. Saya jadi teringat sebuah kampanye yang pernah saya saklebatan Pak Tinyun Sewu. Saya pernah baca saklebatan karena pun numpang lewat. Jadi bijak garam Ajinomoto. Itu apa Pak maknanya Pak ya? Iya, bijak garam Ajinomoto. Jadi intinya dari campaign bijak garam ini bahwa kita memberikan edukasi kepada masyarakat
supaya lebih bijak di dalam penggunaan garam untuk makanan. Maksudnya jangan berlebihan kadar garam yang ada di dalam makanan. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kelebihan kadar garam di dalam makanan itu akan meningkatkan resiko tekanan darah tinggi. Maka di dalam program bijak garam itu adalah bahwa kita bisa menyiapkan menu yang sehat dengan rendah garam, tapi tetap lezat, tetap enak. Itu yang kita sebut dengan campaign bijak garam. Bijak garam Ajinomoto. Baik, pemirsa, kita masih pendalaman lagi, dan kalau ngomong-ngomong soal garam ini kan saya juga nanti penasaran, seperti apa sih kampanye bijak garam yang dianjurkan oleh Ajinomoto? Apakah kita mengurangi garam tapi menambahkan Ajinomoto sebagai penyedap? Sudah cukup? Atau bagaimana konkretnya, prakteknya seperti apa? Ya, ini pasti urusannya orang dapur dan mak-mak yang paling tahu. Kembali sesudah informasi berikut. Tunjukkan semangatmu, Jawa Timur ayo maju, optimis Jatim bangkit. Optimis Jatim bangkit. Sebelum saya ngobrol dengan Direktur PT Ajinomoto Indonesia, saya mohon maaf, katakanlah kalau urusan dapur, urusan mak-mak, ternyata urusan masak-memasak tidak melulu urusan perempuan, tapi juga bapak-bapak, kaum laki-laki, kadang-kadang juga lebih handal untuk urusan masak dan menggunakan bumbu-bumbu yang tepat. Satu di antara adalah produk Ajinomoto. Bapak Nyun Sewu, saya masih ingin tahu dan penasaran soal kampanye bijak garam yang dianjurkan Ajinomoto. Apakah konkretnya kita ngurangi garamnya ya, tapi menambahkan penyedap sudah cukup, atau seperti apa toh Pak? Ya, jadi ya memang benar bahwa kampanye bijak garam itu adalah kita mengurangi garam supaya tidak berlebihan, supaya tidak berisiko terhadap tekanan darah tinggi. Dan itu bisa disikapi dengan pengurangan garam itu tadi, bisa disikapi dengan mengganti sebagian dengan Ajinomoto. Karena di dalam Ajinomoto sendiri itu kadar garamnya, kandungan garamnya itu lebih kecil, yaitu kira-kira sepertiga dari garam biasa. Sehingga dengan demikian maka masakan tadi akan berkurang garamnya, tetapi karena disubstitusi dengan Ajinomoto maka menjadi tetap lezat. Nah, itu yang disebut dengan kampanye bijak garam. Tapi Nyon Sewu Pak, apakah itu maknanya tanpa menggunakan garam sama sekali atau dikurangi volume garamnya atau gimana Pak? Oh iya, jadi bukan berarti tidak ada garamnya sama sekali. Garamnya tetap ada, tetapi dikurangi. Dikurangi, kalau dikurangi saja, itu kan rasanya menjadi hambar. Nah, itu problemnya. Sehingga pengurangan itu disubstitusi dengan menambahkan Ajinomoto. Karena di dalam Ajinomoto juga ada garamnya. Tapi garamnya itu lebih sedikit, yaitu sepertiga dari garam biasa. Standar sehat untuk konsumsi garam itu berapa toh Pak? 5 gram per hari ya. Maksimum 5 gram per hari. Ini standarnya Pak Dirut atau standar ada kajian, mungkin ada dari mana Pak? Dari WHO. Oh, dari Badan Kesehatan. Kalau dalam bacaan saya ini saya sambil googling juga tadi sempat ngintip-ngintip. Jadi WHO atau World Health Organization, Badan Kesehatan Dunia menganjurkan batas konsumsi aman garam per hari untuk orang dewasa seperti kita maksimal 5 gram atau kurang dari 1 sendok teh. Ojo akeh-akeh itu. 1 sendok teh loh ya, bukan 1 sendok makan. Takarannya CJ gitu ya. Kita manfaatkan juga kesempatan untuk memberikan perhatian seperti itu. Jadi memang nyambung ya Pak ya, antara garam dengan tensi darah itu memang ada hubungan erat, paralel begitu Pak? Benar, paralel. Oke. Nah kalau misalkan kita sudah mengurangi, terus untuk menjadi acuan bahwa menggunakan Ajinomoto cocok, itu apakah masih standar patokannya lidah atau gimana Pak? Ya. Oh itu cukup, udah cukup, Ajinomotonya tambah atau gimana? Ya, sebenarnya patokannya lidah itu sudah cukup itu Pak. Jadi karena bagaimanapun kalau berlebihan, itu menjadi tidak enak. Begitu. Jadi kalau lidah merasa sudah cukup. Cukup ya. Baik.
Ini juga merupakan sebuah ilmu baru, jujur. Kalau urusan masak-memasak biasanya istri saya. Tapi tidak jarang itu kita kaum laki-laki juga harus nyemplung ke dapur supaya tahu dan merasakan betapa riwehnya gitu ya, ngurusi mempersiapkan makanan. Atasnya sego goreng itu kelihatannya sego goreng ya. Sepele tapi juga masih dalam. Baik, kita masih bersama Direktur PT Ajinomoto Indonesia, Bapak Samsul Bahari, yang ngobrol panjang tentang tema besar kita, Ajinomoto berkomitmen pada kesehatan keluarga dan energi ramah lingkungan. Nanti soal energi akan saya geret ke situ, karena saya juga penasaran Pak, karena tadi kan kita masih ngomong soal kesehatan. Life expectancy Pak, itu meningkatkan harapan hidup. Dalam catatan yang pernah saya baca bahwa Ajinomoto Indonesia memiliki impian besar meningkatkan harapan hidup 1 miliar orang di seluruh dunia dan mengurangi dampak lingkungan hingga 50%. Benar. Itu mungkin Ajinomoto punya elaborasi tentang program ini, Pak. Silakan. Lingkungan ya? Iya. Ya. Jadi benar sekali terkait dengan bagaimana komitmen kita terhadap lingkungan. Tadi disampaikan bahwa kita berkomitmen untuk menurunkan beban lingkungan sebesar 50% dari aktivitas bisnis kita sampai tahun 2030. Ya. Seperti kita ketahui bahwa di Indonesia ini itu ada isu-isu terkait dengan lingkungan. Yeah. Ya. Pertama isu mengenai pemanasan global atau global warming. Yeah. Kemudian efek rumah kaca itu ya. Rumah kaca. Kemudian isu mengenai sampah plastik. Iya, betul. Kemudian isu mengenai food waste atau food loss. Betul. Dan isu mengenai program recycle, daur ulang itu Pak? Iya. Oh iya, itu salah satunya. Salah satu aktivitasnya, saya masih bicara isu, yaitu isu mengenai keterbatasan air bersih. Baik. Nah, untuk itu di dalam program kami terkait dengan ini, apa solusi yang bisa kita lakukan di dalam rangka untuk mengatasi isu tersebut? Kita misalnya untuk pemanasan global. Jadi untuk isu pemanasan global itu kita merencanakan untuk menurunkan emisi karbon dioksida atau emisi gas rumah kaca ini sebesar 60%. Wow. Ya, sebesar 60%. Apa yang kita lakukan untuk menurunkan emisi CO2 atau efek gas rumah kaca sebesar 60% itu? Diantaranya kita mengimplementasikan solar panel, panel surya. Tenaga surya. Tenaga surya. Jadi sebagian dari listriknya itu kita dapatkan dari tenaga surya. Kemudian sehingga itu akan menurunkan emisi karbon. Betul. Yang kedua itu adalah kita menerapkan mesin-mesin yang berefisiensi tinggi, ya, sehingga itu akan menurunkan pemakaian listrik juga dan dampaknya akan mengurangi emisi karbon. Kemudian yang kita lakukan juga itu ada melakukan konversi bahan bakar. Apa itu Pak? Konversi bahan bakar dari untuk boiler kita yang sebelumnya itu kita memakai batu bara menjadi bahan bakar biomasa atau biomas untuk bahan bakar boiler. Renewable energy Pak ya? Artinya bahwa yang kita lakukan seperti solar panel, biomas itu adalah kita menggunakan renewable energy. Betul sekali. Iya. Nama programnya apa Pak tadi? Nama programnya, produknya gitu? Apakah ada nama khusus? Programnya adalah menurunkan emisi gas CO2. Oh gitu. Ya, atau menurunkan emisi gas rumah kaca. Nah, yang kedua untuk biomass boiler sendiri itu kemarin bulan November itu baru saja kita launching. Oh gitu. Ya, jadi dengan implementasi biomass boiler itu sampai dengan tahun 2023 ini kita sudah mampu untuk menurunkan sampai dengan 36%, sekitar 36%. Baik.
Sisanya nanti akan kita lanjutkan lagi sampai 2030. Target 2030. Target 2030 dan itu tidak jauh dengan kita memakai renewable energy juga. Baik, saya nanti juga penasaran Pak, karena dalam catatan saya juga pernah nemu istilah ekonomi sirkuler yang diterapkan di PT Ajinomoto. Betul. Nanti kita bahas sesudah ini Pak. Oke. Kita masih bersama dalam program Optimis Jatim Bangkit, kembali sesudah ini. Tunjukkan semangatmu, Jawa Timur ayo maju, Optimis Jatim Bangkit. Optimis Jatim Bangkit, wah ini jadi rasanya saya yang banyak belajar dengan Bapak Direktur PT Ajinomoto Indonesia tentang MSG dan sebangsanya, termasuk program-program dari PT Ajinomoto sebagai sebuah entitas badan usaha. Bapak, tapi sebelum saya masuk pada bagian terakhir Pak, saya juga penasaran dengan istilah. Karena saya pernah baca ada istilah ekonomi sirkuler di mana Ajinomoto mengembangkan berbagai macam produk dengan macam-macam produk itu berupaya untuk membantu petani. Itu seperti apa Pak konkretnya? Ya, jadi di dalam proses produksi kita itu tentunya kita menghasilkan sisa proses produksi. Ya, ada sisa proses produksi. Di mana sisa proses produksi itu tidak dibuang, tetapi dimanfaatkan. Ya. Nah, dimanfaatkan untuk apa? Dimanfaatkan untuk pupuk. Ya. Sehingga kita di dalam yang kita namakan dengan co-product. Ada berbagai macam jenis co-product yang kita hasilkan, misalnya pupuk cair Amina, kemudian Agivol. Ya. Nah, pupuk cair misalnya Agivol ini itu kemudian dipakai oleh petani. Ya, jadi setelah kita olah menjadi pupuk, pupuknya itu akan dipakai oleh petani. Nah, dari hasil pemupukan dengan produk kita Agivol itu, petani itu akan mendapatkan manfaat. Manfaat yang pertama adalah produktivitas dari tanamannya itu sendiri itu akan meningkat. Ya. Yang kedua, karena dari sisi harga itu petani diuntungkan karena bisa lebih rendah dibanding dengan misalnya pupuk subsidi, gitu ya. Sehingga manfaat yang diperoleh petani itu adalah pertama dari kenaikan produktivitas tanaman itu sendiri, hasil, dan yang kedua juga dari harga pembelian pupuk tadi bisa lebih sedikit, bisa lebih ditekan. Pak Direktur, saya juga penasaran apa yang dilakukan oleh Ajinomoto untuk memberikan concern soal pemanfaatan air bersih, Pak? Seperti apa ya? Air bersih ya. Jadi untuk air bersih itu kita berkomitmen untuk menurunkan, untuk air ya, kita berkomitmen untuk menurunkan penggunaan air itu sebesar 80%. Wow. 80% sampai dengan tahun 2030. Apa yang kita lakukan untuk menurunkan penggunaan air itu? Bermacam-macam aktivitas kita lakukan. Misalnya kita memperbaiki sistem wastewater treatment. Ya, manajemen wastewater treatmentnya kita perbaiki sehingga air yang dipakai itu akan jauh menurun. Yang kedua, itu juga kita memanfaatkan air hujan sebagai sumber air, sehingga air itu juga akan berkurang. Gitu. Seperti itu. Kalau limbah plastik, Pak, ini kan sebuah concern dan seruan dari dunia. Betul. Bahwa kita disuruhkan untuk mengurangi limbah plastik. Sementara kalau saya lihat bungkus-bungkus makanan pun juga banyak menggunakan plastik. Mungkin ada strategi dari kebijakan dari Ajinomoto. Benar. Jadi kita juga melakukan aktivitas untuk menurunkan pemakaian plastik ini. Dan target kita penurunan plastik ini adalah sebesar 30%. Ya, 30% sampai dengan 2030 nanti. Nah, apa yang kita lakukan? Itu kita sudah melakukan mengurangi
mengurangi pemakaian plastik di dalam bungkus kita. Oh gitu. Ya, ada beberapa bagian itu yang bagian atas misalnya yang tidak diperlukan itu kita potong dan sebagainya. Yang kedua, kita juga sudah mengembangkan produk kita yaitu Ajinomoto untuk beberapa varian itu dengan menggunakan bungkus kertas. Oh gitu. Terbuat dari kertas. Iya. Dengan begitu sebesar 30% dari penggunaan plastik itu bisa kita turunkan. Betul. Seperti Ramah itu. lingkungan. Ramah lingkungan. Untuk jangka panjang dan anak cucu. Betul Bapak, sekali. ini karena beberapa waktu lalu kan yang jatah jalan-jalan ke sana ke pabrik itu kan rekan-rekan JTV. Saya nggak dijak Pak gitu. Tapi ini waktunya udah mepet. Saya masih banyak pertanyaan tentang Ajinomoto. Tapi mungkin sebagai gong Pak, sebagai pamungkas, apa yang Bapak bisa ungkapkan pada publik supaya konsumen itu tetap sehat dan juga kita juga semakin bijak untuk menggunakan garam dan kita juga sama-sama peduli lingkungan. Monggo Pak. Ya, jadi kami berharap melalui aktivitas health provider Ajinomoto ini akan memberikan inspirasi kepada berbagai pihak untuk ikut turut serta di dalam memberikan kesehatan kepada masyarakat dan juga untuk kelestarian lingkungan. Aktivitas yang kita lakukan saat ini itu bukan hanya untuk saat ini saja, tetapi untuk masa depan, untuk kebahagiaan dan kebaikan keluarga Indonesia di masa depan. Legacy PT Ajinomoto Indonesia pada anak cucu dan negeri tercinta ini. Demikian. Pak Samsul, terima kasih rawuh. Ini rasanya perlu jilid 2 loh Pak. Saya jadi kuliah langsung dengan Pak Samsul ini soal masak-memasak sekaligus program lingkungan dan sebangsanya. Boleh nggak Pak ya? Silakan. Nanti saya kalau pulang tak mampir menggok sebentar ke pabrik gitu. Monggo. Kalau nuwun kepada Pak Samsul. Milih matur nuwun. Untuk rawuhipun Pak Samsul, terima kasih. Sehat ya Pak. Terima kasih sama-sama. Pemirsa JTV, memang obrolan kita ini santai banget gitu ya. Memang urusannya sepele, tapi besar sekali dampaknya karena kita bicara soal masakan, kesehatan manusia, lalu dan lingkungan untuk warisan anak cucu. Mudah-mudahan dialog dan diskusi kita bersama Pak Samsul Bahri, Direktur PT Ajinomoto Indonesia, bermanfaat dalam kemasan optimis jadi bangkit. Tema besar Ajinomoto berkomitmen pada kesehatan keluarga dan energi ramah lingkungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andaikan aku bisa melayang jauh bertemu langit lepas, terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi ditemani